Baik, mungkin saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Ini kalau ada ada dua yang lagi mau dicoba Mas. Ada Pak Koko sama Pak Anggrek. Oh, silakan Pak, masih ada ya. Baik. Ini soalnya Pak, semua yang menurut catatan saya sangat aktif bertanya dan bahkan Oke. berbagi Menarik gagasan. Pak, malah justru makin menarik nih, makin Ya, banyak. ya Pak Koko dulu silakan Pak. Silakan Pak Koko. Ya, makasih salam Pak Budi. Nanti saya dulu lah. Nanti yang berat ada Pak Anggra. Saya simpel-simpel aja. Gini Pak, kalau penelitian itu terkait hipotesis, apakah akhirnya itu terverifikasi gitu ya? Terverifikasi berarti penelitian kita sudah berhasil. Kalau tidak seperti apa? Gitu ya. Pertanyaan itu kan kalau tidak salah saya pernah mendengar itu harus berhasil gitu ya. Ujung-ujungnya harus positif. Kalau negatif berarti gagal penelitiannya begitu. Nah, seperti itu ya. Terus saya pernah mendengar juga dari Pak Ono gitu ya. Atau S2-nya atau S3-nya, beliau itu gagal loh sebenarnya. Saya gagal, santai aja, nggak apa-apa, itu hasil penelitian gitu. Makanya saya pakai yang mana gitu ya. Kata kalau nggak salah di kata kuliah apa yang harus berhasil gitu ya. Harus berhasil gitu. Karena penelitian tuh potensi yang begitu ya harus berhasil atau terverifikasi begitu. Begitu sih simpelnya, sederhana pertanyaan saya. Tapi membuat saya agak gelisah gitu. Kalau saya dulu pernah bicara dengan Pak Ono tuh gagal pernah bilang yang atau S3-nya atau S2-nya gitu ya. Tapi itu penelitian gitu ya, dipublikasi aja gitu. Begitu, terima kasih. Ya, baik. Pak Kukuh ya, wah ini pertanyaannya ini sebenarnya mencakup sampai slide terakhir tadi Pak, tapi nggak apa-apa kita singgung di awal ini. Jadi ini Pak, ini bahkan ada beberapa hal yang mungkin tadi rencananya nggak dibahas di kuliah ini. Jadi kalau menurut Popper, ya Pak ya, ini kita belum bicara Popper ya. Kalau menurut Popper, yang disebut pengetahuan, gitu ya, yang disebut pengetahuan itu mencakup, ya. Biasanya kan kita menganggap pengetahuan itu adalah teori-teori yang kita anggap benar, gitu ya. Jadi misalnya Pak Kukuh meneliti, kemudian punya hipotesis atau punya calon teori, gitu ya, kemudian dianggap benar, maka dia akan menjadi pengetahuan baru, teori yang benar itu. Nah, Popper nggak setuju dengan itu. Menurut Popper, bahkan pada saat kita membuktikan hipotesis kita salah, itu adalah bentuk pengetahuan juga. Ya, jadi kan, kita tahu bahwa hipotesis ini ternyata keliru. Berarti kita karena keliru, maka pengetahuan itu mengantarkan kita untuk membuat hipotesis yang baru, gitu ya. Ya, secara umum gitu, Pak. Hipotesis yang barunya bisa jadi nanti peneliti yang lain, ya. Nah, secara idealnya gitu, Pak. Jadi, penelitian mungkin saja hipotesisnya itu pada akhirnya terbukti salah, tapi kalau langkah-langkah metode ilmiahnya itu sudah sangat bagus, hipotesisnya sudah sangat bagus, kemudian nanti akan kita lihat ya syarat kita akan menguji itu seperti apa nanti di bagian slide berikutnya akan kita lihat itu sudah dipenuhi semua gitu ya. Dan ternyata kok hipotesis kita terbukti salah gitu ya. Nah, ini alur logika dari membuktikan salah sampai dari awal hipotesis sampai membuktikan salah itu menurut Popper itu adalah pengetahuan yang sangat bernilai. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin itu Pak Koko. Pertanyaan sulit ini. Ya mungkin saya tambahkan dikit Pak Koko, Mas Budi ya. Ingin sharing aja ya. Ya Pak. Ya dalam filsafat ini nggak ada benar mutlak ya. Kalau saya pribadi Pak Koko, bimbing mahasiswa itu kalau mereka itu menguji semakin banyak gagal, ya sudah bagus, itu sebuah langkah menuju keberhasilan itu. Karena lampunya Thomas Alva Edison tuh nggak akan pernah nyala kalau dia tidak melewati lebih dari 10.000 kegagalan buat filamen itu gitu. Jadi itu, kalaupun kita bicara ini ya Pak ya, kebenaran matematis gitu. Saya sendiri sama Pak Budi Sulis ini suka menurunkan macam-macam lah ya. Memang alamnya seperti itu Pak. Kita man-made world, membuat dunia kayak Shannon sinyal, itu bidang saya Pak ya. Saya ngajar sinyal sistem control
Nah, saya itu dari dulu memang terpesona ya bagaimana kontrol rudal itu dibuat. Semua itu betul-betul basisnya model matematik, terus berbagai hal dilakukan. Kemudian karena mengajar probability and statistik itu 25 tahun, 10 tahun terakhir ini saya masuk bidang big data dan data science tuh. Di situ malah lebih parah lagi, memang tidak ada kebenaran mutlak. Apalagi kalau data science ini, saya banyak sekali mengajar di STI, Sistem Teknologi Informasi, Pak, S1-nya ya, di mana data science itu salah satu yang diminati mahasiswa, tapi diterapkan langsung di lapangan. Jadi sebuah algoritma, sebuah metodologi, machine learning dengan cara desain tertentu itu ya sudah capek-capek gitu. Misalnya untuk fraud detection system yang datanya imbalance rata-rata 1/10.000, Pak. Wah, gila banget itu. Itu merancang machine learning kayak apapun itu biasanya kacau, Pak. Nah, tapi buat saya ya itu paling enggak kalau kita tahu bahwa suatu metodologi itu nggak efektif digunakan setelah diuji itu kok performansinya jelek terus itu, Pak. Nah, usianya misalnya 60% atau 55% atau 54% gitu. Paling enggak buat saya ada knowledge di sana, knowledge scientific bahwa metode ini secara pragmatik nggak bisa dipakai gitu. Ya, seperti yang cukup menarik itu ya, 3 mahasiswa yang satu tuh IPK-nya 4, Pak ya, kumlot. Kumlotnya 4 itu. Setahun penuh itu mereka mencoba memprediksi crypto trading, Pak. Ada yang pakai neural network LSTM, ada yang pakai reinforcement learning, satu lagi extreme gradient boosting. Semuanya kesimpulannya sama, nggak ada yang untung itu, Pak. Jadi saya sekarang ini mikirnya gini ya, orang kalau bisa bot trading yang bisa memprediksi kripto beneran, nggak akan di-share ke masyarakat, Pak. Gitu ya, karena salah satu dari keluarga dekat saya, nggak tahu otaknya seperti apa, dia tiba-tiba alhamdulillah ya very successful di crypto trading itu, Pak. Jadi kebetulan programmer dan nurse tuh. Nah, jadi kalau orang tahu itu ya ngapain dia share di robot. Nah, itu kebetulan risetnya pas lagi banyak kasus itu, Pak Budi dan Bapak Ibu ya. Pas ribuan banyak robot itu, Pak ya. Kriminalitas robot trading. Nah, itu malah kegagalan mereka itu membuat saya ya makin ya kayaknya sih ya belum apa ya, belum meyakinkan lah robot trading itu buat kita untuk dipercaya begitu. Nah, jadi kalau saya sendiri seperti itu, Pak Kukuh. Tapi memang betul, Pak Kukuh, pas penguji lain bilang, mosok hasilnya gini di kesimpulan. Akhirnya saya bilang, udahlah kita ambil titik tengah aja. Saya bilang sama mahasiswa itu kesimpulannya diubah dikit aja. Jangan tidak efektif ya, apalah. Dibalik bahasanya dikit, Pak ya. Mencapai performansi, jadi bahasanya dipositifkan, tapi kalau dilihat secara matematiknya sama. Kan kalau kita sebut tidak kurang efektif dengan AUC 60% misalnya, secara matematis sama aja disebut. Kalau kita sebut ternyata metode tersebut mencapai efektivitas itu atau mencapai performansi, ya sudah. Kalimat negatifnya dihilangin gitu aja. Suruh baca sendiri karena ada ukurannya jadi lebih bisa dinikmati semua orang dengan ya sudah. Ini ya untuk mengakomodasi konsensus, Pak. Nanti kalau penguji pembimbing beda itu, Pak. Makanya saya kemarin menekankan di teori kebenaran tuh yang terakhir tuh paling penting kalau kenyataannya sering, Pak. Teori kebenaran konsensus. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenyataannya nanti akan lulus S3 atau enggak itu yang terakhir itu yang menentukan, Pak. Konsensus penguji konsensus para reviewer jurnal, Pak. Betul. Nah, itu Pak dilemanya, Pak ya. Kalau di Indonesia ya, Pak. Saya rasa di luar negeri saya sering mengikuti itu sama, Pak. Jadi
Makanya Bapak kalau amatin di buku saya maupun di kuliah saya kemarin saya jelaskan tuh.